Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'd. Khos kalian Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di bulan Syawal dan ada sebuah pembahasan yang ingin saya sampaikan terkait dengan ada apa setelah bulan Ramadan. Ikhwas sekalian, kalau kemudian saya buat sebuah perumpamaan sederhana, jika misalkan kita melihat ada seorang manusia ini tidak memiliki baju, dia nggak punya baju, kemudian manusia ini berusaha mengumpulkan benang, berusaha mengumpulkan serat-serat kain. Kemudian setelah semuanya terkumpul, maka mulai dia jahit, mulai dia pintal untuk menjadi benang, untuk menjadi baju maksudnya. Setelah bajunya sudah jadi, kemudian apa yang dilakukan oleh orang ini? Ternyata orang ini melepas kembali benang-benang yang ada. Jadi bajunya sudah jadi, kemudian harusnya bajunya itu dipakai, tapi benangnya dicopoti satu persatu. Kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini, kira-kira kalimat apa yang akan kita sampaikan? Tentu kita akan mengatakan, ini orang tidak waras, ini orang gila, ini orang tidak menghargai usahanya sendiri, dan yang lain sebagainya. Nah, hal seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah engkau menjadi seperti seorang wanita yang berusaha mengumpulkan serat-serat kain, berusaha mengumpulkan benang, kemudian memintal benang-benang tersebut menjadi kain, lalu kemudian dilepas kembali benang-benang tersebut. Walaupun ayat ini Allah Subhanahu wa taala bahas tentang orang yang melanggar sumpah, tetapi para ulama menggunakan ayat ini untuk menunjukkan atau untuk membahas kepada orang yang sudah bersusah payah ibadah, kemudian ibadah semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah. Kalau yang di bulan Ramadan masih nggak ibadah juga, orang di bulan Ramadan yang kemudian beribadah. Dan ibadah di dalam bulan Ramadan tentu lebih maksimal dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan memiliki keberkahan tertentu. Bahkan kembali kepada, maka yang seperti ini apa? Dia ibarat orang yang memintal kain atau memintal benang tadi. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, benang itu dicabut kembali satu persatu. Karena apa? Ketika seseorang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, dia mengumpulkan seluruh macam kebaikan. Begitu keluar dari bulan Ramadan, dia laksanakan kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka yang seperti itu, ibaratnya dia menghapus kembali pahala-pahala yang telah dia laksanakan di dalam bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, maka siapa saja yang kemudian hanya beribadah di dalam bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini bisa datang dan bisa juga pergi. Maka jangan kemudian kita menyembah bulan Ramadan, tetapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang Allah ini maha hidup, tidak pernah pergi, dia selalu ada. Sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan,
Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah kata di dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ba'da. Yang kalimat itu tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selain engkau. Ajarkan kepadaku sebuah kalimat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Kemudian apa? Kemudian beristiqomahlah kamu terhadap kalimat tersebut. Nah, ikhwan sekalian, istiqomah di dalam usaha, di dalam beribadah ini harus dimiliki oleh seorang hamba. Maknanya apa sih istiqomah itu? Tetap melaksanakan hal yang sama, tetap melaksanakan kegiatan yang sama, terserah apapun keadaan, laksanakan kegiatan tersebut. Tentu, kawan-kawan sekalian, saya tidak mengatakan bahwa kita harus melaksanakan ibadah yang sama, maksudnya dengan jumlah yang sama, seperti yang kita laksanakan bulan Ramadan. Tentu tidak. Tentu saya nggak mengatakan seperti itu. Karena apa? Bulan Ramadan punya keberkahannya sendiri. Bulan Ramadan itu punya keutamaannya sendiri yang nggak ada di bulan-bulan yang lain. Maka sangat sulit, bukan mustahil tentunya, sangat sulit kalau kemudian kita mengcopy paste seluruh ibadah yang ada dengan jumlah yang sama di bulan Ramadan, kita laksanakan di bulan ini. Itu sangat sulit sekali. Tetapi yang saya maksud di sini adalah apa? Ibadahnya yang jangan kemudian kita tinggal. Maka kita ambil contoh misalnya, di bulan Ramadan, apa yang kita laksanakan? Ada bacaan Qur'annya. Maka keluar dari bulan Ramadan, jangan ditutup Qur'annya itu. Tetap dibaca, walaupun mungkin tidak sebanyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin kalau di bulan Ramadan, dalam 3 hari kita sudah bisa khatam. Dalam 4 hari kita sudah bisa khatam. Atau dalam 1 bulan sekali, kita sudah menghatamkan bacaan Al-Quran. Maka di luar bulan Ramadan, paling tidak, dalam 2 bulan kita sudah khatam 1 Al-Quran itu baca. Sehingga apa? Intensitasnya atau bacaan Qur'annya tetap, cuma jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena kalau kemudian kita tinggal sama sekali bacaan Qur'an kita, ya terus apa yang kita laksanakan kalau begitu? Tentu yang akan kita laksanakan adalah lebih cenderung kepada kemaksiatan. Contoh lain, yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, seperti sholat tarawih atau sholat malam. Maka ketika keluar dari bulan Ramadan, jangan kemudian ditinggal ibadah ini, walaupun cuma 1 rakaat secara full, laksanakan 1 rakaat sebagai witir saja. Laksanakan witir sebelum tidur misalkan. Laksanakan itu. Sehingga apa? Keluar dari bulan Ramadan jangan ditinggal sama sekali ibadah-ibadah ini. Kemudian apa? Di dalam bulan Ramadan kita juga melaksanakan ibadah puasa. Sanggup orang-orang itu berpuasa. Bahkan orang-orang yang merokok itu sanggup untuk tidak merokok selama bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sanggup. Berjam-jam dia sanggup untuk tidak merokok. Maka di luar bulan Ramadan, ibadah puasa yang disyariatkan, bukan diwajibkan, tetapi disunnahkan untuk dilaksanakan, mestinya juga dilaksanakan sebagai bentuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai kemudian ketika di sana, ini ada sebuah puasa, maka kalimat kita adalah, karena di bulan Ramadan 30 hari. Jadi, di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Keluar dari bulan Ramadan, mestinya ibadah puasa yang ada, walaupun hukumnya sunnah juga kita tetap laksanakan. Karena di dalam bulan Ramadan 30 hari kita sanggup ibadah puasa tanpa bolong, kecuali yang sakit dan yang lain. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan tidak sanggup, walaupun cuma 1 hari. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang paling banyak 6 hari. Itu yang paling banyak ibadah puasa sunnah.
Nah, maka kawan-kawan sekalian, jangan kemudian keluar dari bulan Ramadan, ibadah puasa itu kita tinggal sama sekali. Dengan alasan, kan hukumnya sunnah, kan ini, kan itu. Sebagai bentuk istiqomah kita terhadap ibadah-ibadah tersebut. Tentu kalau kemudian kita sanggup ibadah puasa 30 hari, kita tentu sanggup melaksanakan ibadah puasa yang bilangannya hanya bilangan hari saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, melaksanakan ketaatan atau melaksanakan amal saleh ini Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan sebuah janji di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, maka apa? Jadi dia melaksanakan amal soleh itu karena keimanan, bukan karena ikut-ikutan, maka akan kami berikan kepadanya penghidupan yang baik. Maksud dari penghidupan yang baik ini, baik penghidupan yang baik di dunia, ataupun penghidupan yang baik di akhirat maksudnya. Maksudnya gimana? Seseorang diberikan kehidupan yang baik, dicukupkan rezekinya. Dia merasa cukup dengan rezeki yang ada. Sebagian orang ada yang merasa tidak cukup. Walaupun sudah banyak duitnya, merasa tidak cukup, merasa kurang. Sehingga harta haram pun disikat sama dia. Tapi orang-orang yang mengamalkan amal soleh akan Allah Subhanahu wa taala cukupkan dia. Supaya dia merasa cukup. Kemudian apa? Dia akan diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah. Akan diberikan semangat di dalam ibadah tersebut. Akan diberikan ketaatan di dalam, atau diberikan kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Akan diberikan kekhusyuan dalam ibadah tersebut. Karena dia berusaha untuk melaksanakan ibadah. Kalau kemudian kita nggak berusaha melaksanakan ibadah, jangan harap Allah SWT akan memberikan kemudahan atau penghidupan yang baik selama kita di dunia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka ketika seseorang berada dalam bulan Ramadan merupakan bentuk sekolah seseorang. Dia melaksanakan sekolah di situ. Dilatih seseorang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada. Maka saya harapkan keluar dari bulan Ramadan bukan kemudian kita meninggalkan segala macam ibadah yang sudah kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Tetap kita baca Quran, tetap kita laksanakan sholat malamnya, tetap kita ibadah puasanya, tetap kita sedekahnya, tetap kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tetap kita menjaga diri dari perbuatan yang tidak senonoh, dan begitu seterusnya. Kawan-kawan sekalian, maka seseorang ketika keluar dari bulan Ramadan, terutama di hari-hari ini, karena hari-hari ini masih suasana Lebaran, sebagian orang mengatakan bahwa bulan-bulan atau hari ini adalah hari kemenangan. Kalimatnya seperti itu, hari kemenangan. Maka sering saya sampaikan atau sering saya tanya kepada yang berkata seperti itu, alhamdulillah saat sekarang kita sudah berada atau sudah kita masuk di hari kemenangan. Maka saya tanya, kita itu menang apanya? Kemudian menang dari siapa? Karena kita katanya menang. Menang apa? Gitu. Kita menang apa? Seperti piala-piala ini kan ada tulisannya, menang juara apa? Juara baca Quran, juara cerdas cermat. Kita ini menang apa? Kemudian kita menang dari siapa? Maka ketika saya tanyakan seperti itu, jawabannya kurang lebih sama. Kita ini sudah menang, Ustaz, melawan hawa nafsu. Oke. Terus kemudian dari siapa? Kita menang dari siapa? Maka kawan-kawan sekalian, supaya kemudian di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan tidak kita hancurkan sedikit-sedikit. Maka jangan sampai kemudian di hari yang katanya kita menang melawan setan, kita justru melaksanakan kemaksiatan di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Syawal ini. Apa contohnya? Kemaksiatan-kemaksiatan yang justru dilaksanakan
di bulan-bulan yang katanya kita itu adalah menang melawan setan. Di antaranya contoh ya, satu, kebiasaan meninggalkan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu dengan alasan menerima tamu. Ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sering saya saksikan. Bahkan kemarin, hari Jumat kemarin, saya lihat sendiri ketika saya pulang dari sholat Jumat, saya melewati masjid yang jamaahnya baru bubar, baru selesai. Kemudian ketika saya masuk gang, saya melihat rumah, di situ banyak laki-laki dan perempuan kumpul. Padahal masjid dekat rumahnya baru bubar Jumatan. Maka saya sulit untuk menyangka bahwa orang ini sholat Jumat, karena jamaah baru pada bubar, baru bubar. Bukan sudah sepi masjidnya, bukan, baru bubar. Tapi orang ini sudah ada di dalam rumah itu. Padahal jarak antara masjid dengan rumah agak jauh. Saya berat untuk kemudian meyakini bahwa orang ini habis sholat Jumat. Karena kalau iya, berarti dia habis sholat Jumat langsung lari datang ke rumah. Maka sampai seperti itukah kemudian perbuatan yang kita laksanakan? Yang katanya kita ini sekarang berada di dalam hari yang katanya kita itu menang melawan setan? Atau jangan-jangan hari ini adalah hari di mana setan itu menang melawan kita? Maka harus diperhatikan. Hari-hari ini jangan sampai kemudian kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian akan diganti setelah mereka generasi yang jelek. Yang generasi yang jelek ini punya sifat apa? Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, kemudian mereka mengikuti syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka pun akan menemui kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ciri generasi yang buruk itu adalah apa? Orang-orang yang buruk adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat atau menyia-nyiakan sholat. Maka kalau kita nggak mau masuk di dalam kelompok generasi terburuk itu, laksanakan sholat sebagaimana waktu. Sebagian orang-orang mengatakan, Ustaz, saya tidak enak dengan tamu. Tamunya datang, mau saya suruh sholat, tidak enak. Ini adalah sifat yang keliru, kawan-kawan sekalian. Karena apa? Tuan rumah itu adalah orang yang berkuasa terhadap tamunya. Bukan tamu yang berkuasa dengan tuan rumahnya. Jangan dibalik. Maka kalau kemudian ada kawan-kawan misalkan datang ke rumah saya, maka kalau ada yang kemudian misalkan merokok di dalam rumah saya, akan saya usir. Karena apa? Rumah ini adalah saya yang berkuasa di dalamnya. Maka hal-hal yang membuat saya tidak suka, saya berhak untuk mengusirnya dari rumah. Begitu pula dengan waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, sampaikan kepada orang-orang tamunya itu. Kawan-kawan sekalian, sekarang sudah masuk waktu sholat, ayo kita keluar melaksanakan sholat. Harusnya begitu. Kemudian nanti tamunya alasan celananya kotor, tidak menutup aurat. Siapkan di rumahnya sarung. Siapkan pecinya, kalau perlu baju kokonya sekalian. Alasan, nah ini celana saya tadi kena najis, ini ada sarung, silakan diganti. Harusnya gitu. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk kemudian tidak melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana mestinya. Nah, kawan-kawan sekalian, di antara juga kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan setelah bulan Ramadan, di hari yang katanya ini adalah hari yang disebut sebagai hari kemenangan. Adalah apa? Kebiasaan sebagian kaum muslimin bersentuhan antara laki dengan perempuan yang tidak halal baginya. Kawan-kawan sekalian, ini memang mungkin menjadi sebuah adat istiadat di kalangan orang-orang Indonesia. Tetapi di dalam syariat agama Islam yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan 4 imam madhab dalam masalah ini tidak ada yang kemudian berselisih paham. Tidak ada. Semuanya sepakat bahwa bersentuhan antara laki dengan perempuan yang tidak halal bagi mereka,
maka yang seperti ini adalah hukumnya haram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang bersentuhan antara laki dengan perempuan dengan ancaman yang mengerikan. Nabi SAW mengatakan, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditancapkan di kepala seseorang itu jarum dari besi, yang seperti itu lebih baik daripada dia harus bersentuhan antara lawan jenis yang tidak halal baginya. Jadi kalau seseorang kepalanya itu ditusuk dengan besi atau jarum dari besi, yang seperti itu, rasa sakit seperti itu, masih jauh lebih baik daripada rasa sakit yang akan dia terima kalau kemudian dia bersentuhan antara laki dengan perempuan yang tidak halal baginya. Tentu tidak akan ada yang mau kalau kepalanya saya masukkan jarum, itu nggak akan ada yang mau. Sudah terbayang sakitnya itu seperti apa. Tapi Nabi SAW mengatakan yang seperti itu jauh lebih baik daripada dia bersentuhan dengan yang tidak halal bagi. Maka kalau kemudian kita benar masuk di dalam hari kemenangan, jangan dilaksanakan hal seperti ini. Kalau masih dilaksanakan, maka apa? Kita hanya merayakan hari setan itu menang melawan kita dan bukan kita itu menang melawan setan. Kemudian, ya sekalian, di antara kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan sebagian kaum muslimin terkait dengan masalah masuknya bulan Syawal ini adalah apa? Perlakuan diskriminasi yang ditunjukkan oleh tuan rumah kepada tamu yang datang. Jika tamu yang datang ini bawa mobil, maka apa? Akan disambut dengan wajah yang akan disambut dengan wajah yang bergembira, akan disambut dengan kalimat yang lembut, kemudian akan dibukakan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang mahal. Tapi kalau misalkan yang datang ini bawa motor, apalagi plat nomornya sudah mati 2 tahun, maka apa? Akan disuruh duduk menjauh dari dirinya. Dibukakan makanan-makanan seadanya. Yang mahal-mahal tidak dibuka. Kemudian apa? Menolak orang-orang yang kepingin datang. Maksudnya siapa? Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang hanya mengundang orang-orang yang kaya saja, orang-orang miskin tidak mau diundang. Kawan-kawan sekalian, orang-orang kaya nggak butuh makanan-makanan mahal yang kita punya itu, karena dia bisa beli. Mungkin itu makanan hari-hariannya dia. Tapi orang-orang miskin itu nggak pernah merasakan makanan-makanan mahal. Seperti lapis legit itu nggak pernah dia merasakan yang seperti itu. Maka kalau ada yang seperti itu, buka makanannya. Kalau perlu perlakukan sama antara orang kaya dengan orang miskin. Tempat duduknya sama, airnya sama, makanannya sama, kuenya sama, perlakuannya sama. Jangan kemudian kita ada pilih kasih di antara hal itu. Kalau orang kaya kita dudukkan dekat-dekat dengan kita, sedangkan orang miskin disuruh jauh-jauh, bahkan nggak diajak ngobrol. Maka yang seperti ini adalah kesalahan. Jangan dilakukan di hari yang katanya kita itu menang melawan setan. Kalau masih itu dilaksanakan, maka apa? Bisa saja itu adalah hari di mana setan itu menang melawan kita. Kawan-kawan sekalian, di antara juga kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah apa? Di bulan-bulan ini adalah apa? Kebiasaan yang disebut dengan mubazir. Apa itu mubazir? Kebiasaan untuk memboros-boroskan harta, menghambur-hamburkan harta. Dalam hal apa? Dalam hal seseorang membuat kue atau membeli kue dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi dia sadar yang makan tidak ada. Atau tamunya sedikit. Dan makanan yang banyak itu hanya dijadikan sebagai pajangan. Hanya dijadikan sebagai display. Untuk menunjukkan kepada tetangga-tetangganya bahwa saya sanggup melaksanakan
bikin kue yang banyak. Dan ini pernah saya terjadi. Saya pernah datang ke satu rumah, di situ ada meja panjang, di situ banyak toplesnya. Kemudian yang disuguhkan ke saya cuma 2 toplesnya. Yang dibuka itu cuma 2. Sisanya enggak ditaruh di situ. Padahal yang saya kepingin toples yang sana, bukan yang ini. Enggak dibuka, enggak disuguhkan. Enggak dibuka, enggak masalah. Yang penting disuguhkan, dipersilakan. Dibiarkan, hanya dipajang. Diatur sedemikian rupa, dibikin rapi, hanya untuk dipajang. Untuk kemudian ditunjukkan kepada tetangga-tetangganya, saya sanggup untuk bikin makanan yang banyak. Apakah salah membuat makanan yang banyak? Tidak salah. Jika tamunya banyak. Misalkan seorang bos yang punya karyawan banyak. Dia tahu bahwa karyawannya itu akan datang ke rumahnya. Silakan bikin makanan banyak-banyak. Gubernur misalkan, atau wali kota. Dia tahu itu tamunya pasti bakal banyak sekali. Nggak masalah. Kesalahan-kesalahan seperti ini. Kemudian, kawan-kawan sekalian, perbanyaklah hendaknya ketika kita masuk di bulan Syawal ini, jangan kemudian melaksanakan kesalahan-kesalahan yang ada. Justru apa? Selain itu juga, kejarlah ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Di dalam bulan Syawal ini, ada sebuah ibadah yang mestinya kita laksanakan. Apa itu? Ada yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian melanjutkan puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia melaksanakan puasa itu 1 tahun. Kawan-kawan sekalian, bukan maknanya itu puasa 6 hari sama dengan setahun, bukan. Tetapi maknanya puasa Ramadan yang dilengkapi dengan puasa Syawal, maka yang seperti itu sama dengan orang yang puasa selama 1 tahun. Nah, sehingga yang seperti ini jangan ditinggal. Kapan puasanya? Kapan saja, yang penting di dalam bulan Syawal. Boleh nggak mencar-mencar puasanya? Boleh, bebas. Yang penting jumlahnya genap 6 hari di bulan Syawal. Maka jangan ditinggal yang seperti ini. Kawan-kawan sekalian, mungkin akan menjadi pertanyaan, gimana sih caranya saya supaya bisa istiqomah? Gimana caranya saya supaya bisa bersabar? Supaya saya tetap bisa mengejar keutamaan ibadah? Kawan-kawan sekalian, seperti yang saya sampaikan di Sabtu yang kemarin, Sabtu di bulan Ramadan itu, seseorang hanya akan mengejar sesuatu, akan berusaha mengejar sesuatu kalau dia mengetahui nilai dari sesuatu tersebut. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak akan berusaha mengejar. Maka di sini saya bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'ala Musa Rabbahu." Nabi Musa alaihi salam tanya kepada Tuhannya. Apa pertanyaannya? Ma adna ahlul jannati manzilatan. Pertanyaannya itu, bagaimana kedudukan orang yang paling yang parah keadaannya di surga. Berfirman kepada Nabi Musa, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata.
yakni seorang laki-laki yang dimasukkan ke dalam surga setelah semua orang masuk ke dalam surga. Orang ini terakhir, pokoknya paling terakhir. Semua orang udah masuk, semua orang sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ini orang paling terakhir. Paling terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, "Udkhulil jannah." Masuk kamu ke dalam surga. Maka orang ini mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa waqad nazalan nas manazilahum wa akhadhu akhadhatihim." Wahai Allah, wahai Tuhanku, gimana saya masuk ke dalam surga? Padahal semua orang sudah masuk ke dalam surga, semua orang sudah mengambil apa yang menjadi bagiannya. Mungkin bahasa kasarnya itu, orang ini mengatakan, wahai Tuhanku, gimana saya masuk ke dalam surga? Semua orang sudah ngambil, lah terus bagian saya apa? Saya dapat apa di dalam surga? Mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Karena apa? Ini orang paling terakhir. Semua orang udah masuk. Namanya masuk kan tidak ngantri di dalam surga. Ya sudah, langsung mendapatkan kenikmatan yang ada dalam surga itu. Orang ini terakhir di luar, terakhir. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, "Atarda an yakuna laka mislu mulki maliki?" Apakah kamu ridho? Tanya kepada orang tersebut. Apakah kamu ridho? Kamu mendapatkan kerajaan seperti yang dimiliki oleh raja ini yang ada di dunia. Maka orang tersebut mengatakan, aku ridho, wahai Allah. Tentu, kalau kemudian saya tawarkan kerajaan yang membuat Bapak ridho, misalkan saya tawarkan, Bapak mau nggak jadi raja, memiliki seperti yang dimiliki raja ini, kemudian Bapak mengatakan, saya ridho, tentu rajanya ini raja beneran, bukan raja-raja yang kayak Sunda Empire itu, bukan. Raja bohongan. Kalau misalkan saya tanya, mau enggak Pak, Bapak memiliki seperti yang dimiliki Raja Arab? Tentu mau. Yang dimiliki seperti Raja Brunei misalkan. Tentu mau. Tentu ridho. Enggak mungkin, enggak ada pertanyaan lagi. Enggak ada, coba saya pikir-pikir dulu, enggak ada. Tentu langsung mau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalik. Maka bagimu orang yang terakhir masuk surga itu seperti itu. Cuma sampai situ enggak. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Dan yang seperti itu lagi, yang seperti itu lagi, yang seperti itu lagi, yang seperti itu lagi. Artinya apa? Orang ini mendapatkan seperti yang dimiliki oleh raja yang di dunia yang membuat dia ridho. Kemudian Allah kalikan lipat 4 kali. Yang seperti itu, yang seperti itu, yang seperti itu, yang seperti itu. 4 kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan yang kelima, orang ini sudah mengatakan saya ridho, udah cukup, udah. Saking udah kebanyakan yang dikasih. Biasanya kan gitu, orang kalau dikasih, padahal kita masih mau ngasih, tapi yang dikasih itu udah kebanyakan. Orang itu mengatakan, udah Pak, udah Pak, udah. Kan biasa kayak kita kayak gitu. Nah orang ini, saking Allah Subhanahu wa taala ngasihnya itu banyak banget, kebanyakan. Orang ini bahkan sampai mengatakan apa? Udah banyak banget. Allah Subhanahu wa taala, lakadzalik, kata Allah Subhanahu wa taala, hadza laka wa asyru amsalih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini untukmu plus 10 kali lipat daripada itu. Sekali lagi, ini ceritanya adalah orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Bahkan raja terkaya di dunia nggak bisa sampai kepada derajat itu. Tentu yang dimaksud dengan raja ini dengan segala kenikmatannya. Sak rumahnya, ya nggak mungkin cuma raja tok, nggak mungkin. Rumahnya, hartanya, makannya, pasangan-pasangannya, kendaraan, semua, pokoknya semuanya. Lantas, orang yang terakhir masuk surga itu bertanya kepada Allah, wahai Allah, kalau keadaan saya itu begini,
Jika saya ini kan orang paling terakhir masuk surga ini. Kalau keadaan saya aja begini, gitu, lantas bagaimana dengan orang yang paling tinggi derajatnya di dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan mereka adalah orang-orang yang aku berikan kemuliaan dengan tanganku sendiri, orang-orang yang aku pilih sendiri, dan mereka mendapatkan sesuatu lam falam tara ainan wala tasma udhunan wala yakhtar ala qalbi bashar. Mereka mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dengan matanya, tidak pernah mereka dengar dengan kupingnya, dan bahkan tidak pernah terbayang di dalam hati setiap manusia. Kalau tadi saya sampaikan seperti kekayaan seperti Raja Arab, seperti Raja Brunei, masih terbayang di pikiran kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seseorang yang paling tinggi derajatnya di dalam surga sesuatu yang bahkan tidak pernah kita lihat, tidak pernah dilihat oleh manusia selama di dunia. Tidak pernah didengar oleh manusia selama di dunia dan bahkan tidak pernah terbayang. Kawan-kawan sekalian, kalau keadaan orang yang paling rendah di surga saja seperti itu, masihkah kemudian kita ini malas untuk mendapatkan keutamaan surga? Ini orang yang paling rendah. Masihkah kita itu malas untuk mendapatkan keutamaan? Berbanding terbalik dengan apa? Dengan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di neraka. Siksa yang paling ringan di neraka, dan ini sudah pernah saya sampaikan kalau saya nggak salah, adalah apa? Seseorang ditempelkan di bagian kaki, di bagian kakinya, di bagian yang tidak menyentuh tanah. Kalau kita nginjakkan kaki kita, kan ada tuh bagian kaki yang nggak menyentuh tanah, ada yang kayak lengkungannya itu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Lengkungannya itu. Di bagian itu ditempelkan batu. Yang batunya ini habis dipanaskan di neraka. Dia ini bahkan nggak kena api nerakanya. Dia cuma kena batunya aja. Begitu ini ditempelkan di kakinya, langsung otomatis otaknya ini mendidih. Ini siksa yang paling ringan yang ada dalam neraka. Maka sekarang tinggal kita pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Derajat yang paling rendah di surga itu kayak tadi. Derajat yang paling ringan siksaannya dalam surga, dalam neraka itu seperti tadi. Maka sekarang kita tinggal pilih. Kalau memang kita benar adalah orang yang berusaha mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu yang pilihan yang benar yang pasti akan kita ambil. Nah, maka kawan-kawan sekalian, mungkin ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebagai pengingat bagi kita agar jangan tapi kemudian kita rusak sehingga hari-hari ini sebetulnya bukan kita menang melawan setan, tetapi justru setan itu menang melawan kita. Sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan tadi atau di luar dari pembahasan tadi yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Silakan kalau ada.